berawal dari hal kecil yang bertumbuh menjadi hal besar. Seorang single parent atau orang tua tunggal yang mempunyai impian menjadi seorang artis, namun demi membiayai kehidupan anak lelakinya, dia memilih menjadi seorang sekretaris. Lahir pada tahun 1924 di Texas, beliau bernama Betty Graham. Memulai karirnya di Texas Bank and Trust pada tahun 1951. Graham sebenarnya tidak memiliki kemampuan mengetik yang fasih, akan tetapi beliau berhasil menjadi seorang sekretaris eksekutif para dewan direksi. Ya, sebuah karir yang mungkin cukup tinggi ya pada tahunnya, yaitu era tahun 1950 untuk seorang wanita menjadi seorang sekretaris eksekutif. Pada masa itu mesin tik listrik mulai merambah ke pasaran atau perkantoran di Amerika Serikat. Mesin tik ini ternyata membuat Graham kesulitan karena pita karbon yang digunakan bisa membuat pekerjaannya sangat berantakan dan hampir mustahil menyingkirkan kesalahan ketik tanpa meninggalkan noda tinta pada kertas. Ada momen ketika menjelang masa liburan, Graham melihat tukang cat yang mengecat dekorasi jendela pada bank. Nah, ketika tukang cat tersebut mengecat dan ada kesalahan pada saat pengecatan, tukang tersebut menggunakan cat putih untuk menutup noda yang salah tadi. Muncul ide di otak Graham, kenapa saya tidak menggunakan trik seperti tukang cat tadi, menggunakan cat putih ketika ada kesalahan dalam mengetik. Mulai menggunakan cat tempera putih berbahan dasar air dan kuas kecil untuk menutupi kesalahan dalam mengetiknya. Dan Graham menamainya mistake out. Dengan keahlian artistiknya, Graham terus mencampur agar cat yang dihasilkan itu bisa setara atau menyamai warna kertas. Graham terus memakai cat yang sudah sempurna tersebut tanpa diketahui oleh atasannya ketika melakukan kesalahan selama 5 tahun. Akan tetapi rahasia tersebut tidak bisa lagi ditutup oleh Graham. Para kolega atau teman kerja Graham mulai meminta rahasia dari Graham. Mau tidak mau, Graham berbagi rahasia kepada koleganya, yaitu produk Mistake Out, dan Graham mulai menjual Mistake Out ini pada tahun 1956. Botol pertama. Rasa ingin berkembang Graham terhadap produk Mistake Out ini membuat Graham berinovasi terus agar cairan di Mistake Out ini makin kental dan makin cepat kering. Karena tidak sanggup membayar seorang ahli kimia, Graham yang panjang akal pun menyewa seorang pemasok peralatan kantor, seorang guru kimia, dan seorang teman dari sebuah perusahaan cat untuk membantunya menyempurnakan produk tersebut. Mistake Out pun mulai populer sampai-sampai harus membuat anaknya si Michael ini membantu ibunya mengisi cat tersebut dan diisi di garasi mobil mereka. Produknya mulai memiliki kualitas yang bagus sehingga mendongkrak popularitas Mistake Out. Tapi si Graham kemudian rebranding menjadi merek atau brand liquid paper yang kita kenal sampai hari ini dan di rebranding pada tahun 1958. Terus bekerja di bank, mengurusi bisnisnya pada malam hari, meraciknya di dapur, mengepaknya di garasi. Pada 1957, Graham sudah bisa menjual 100 botol liquid paper dalam waktu 1 bulan. Liputan dari sebuah majalah untuk para pemasok peralatan kantor membuat nilai turnovernya meningkat 5 kali lipat dan membuat bisnis ini mempunyai tanda-tanda kehidupan. Graham pun memikirkan cara bagaimana mempromosikan produknya agar lebih berkembang lagi. Mempromosikan produknya dari mulut ke mulut, melalui telepon kepada para pemasok peralatan kantor. Bisnis Graham mulai berkembang. Sangat disayangkan pada tahun 1958 Graham dipecat dari bank tempat dia bekerja karena dia menggunakan blanko bank untuk perjanjian penjualan liquid papernya. Kabar baik dari pemecatannya, Graham justru mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengurusi bisnisnya yang makin lama makin berkembang pesat. Pada tahun 1961
10 tahun setelah penemuan pertama kali larutan Mistake Out, Graham mulai merekrut tenaga kerja paruh waktu. Pada tahun 1964, kantor pusat Liquid Paper dipindahkan ke sebuah bangunan yang didirikan secara khusus di halaman belakang rumah Graham. Kemudian pada 1968, perusahaan sudah punya modal yang cukup besar untuk membangun sebuah pabrik dan sebuah kantor pusat. Kantor pusat Liquid Paper dibangun di Dallas dan berdasarkan instruksi Graham juga didirikan sebuah pusat penitipan anak dan perpustakaan. Selama era 1960, permintaan Liquid Paper terus melambung dan pada 1969 perusahaan ini telah memproduksi 1 juta botol per tahun dan pada 1972 5 juta botol terjual tiap tahun dan penjualan terus meningkat. Graham pun pensiun pada tahun 1975, kemudian memfokuskan dirinya menjadi seorang filantropi dan kegiatan amal untuk kesejahteraan wanita dan seni. Graham pun meninggal pada tahun 1980 pada usia 56, hanya 6 bulan setelah Graham menjual perusahaannya kepada perusahaan Gillette dengan nilai 47,5 juta dolar AS. Graham pun meninggalkan kekayaan dan royalti bagi putra satu-satunya, Michael Nesmith, seorang anggota band pop The Monkees dan salah seorang pelopor Pocalypse, sebuah prototipe untuk MTV, dan bagi badan amal yang didirikannya. Konklusi dari cerita seorang Betty Graham ini yaitu kesuksesan itu tidak terjadi dalam semalam dan seorang ibu rumah tangga pun bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil.